Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal sallallahu nabi wa alladhina amanu sallallahu alaihi wasallam taslim. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب. لا تغفر. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil
فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وقدوتنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Baitul Hikmah rahimakumullah. Judul khutbah siang ini adalah hakikat kemerdekaan dalam Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah beberapa hari lagi, tepatnya 9 hari lagi, bangsa kita akan memperingati hari kemerdekaannya yang ke-80. 80 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, yang bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bangsa kita menyatakan kemerdekaan. Sungguh hadirin yang berbahagia, kemerdekaan bangsa ini wajib kita syukuri. Ketika kita mampu mensyukuri akan nikmat kemerdekaan, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Allah berfirman: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bisa kita bayangkan bagaimana sengsaranya hidup dalam penjajahan. Bangsa Palestina yang dulu pertama kali mengakui kemerdekaan kita tahun 45, justru hingga hari ini mereka masih terjajah oleh penjajah Israel. Kita negara yang telah diakui kemerdekaannya oleh bangsa Palestina dulu, alhamdulillah, hari ini kita merdeka. 80 tahun bukan angka yang masih muda. Ini angka yang sudah banyak dan tua, hadirin. Maka sudah sepatutnya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang berbahagia, sesungguhnya kemerdekaan itu bukan hanya diukur dengan terbebasnya dari penjajahan fisik oleh kolonial Belanda.
Tetapi kemerdekaan yang hakiki adalah ketika kita sebagai bangsa betul-betul merdeka, tidak terjajah dalam berbagai dimensi apapun. Betul-betul merdeka, tidak ditekan, dizalimi, diatur dalam berbagai wajahnya. Apakah dalam aspek ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Jadi hakikat kemerdekaan itu adalah merdeka lahir dan batin. Pertanyaannya hadirin, apakah kita memang merdeka secara hakikatnya? Mungkin kalau fisik ya. Tapi kalau secara maknawi, boleh jadi kita sesungguhnya masih dalam kondisi terjajah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam perspektif agama Islam, kemerdekaan itu diawali dengan dua hal. Yang pertama adalah kebebasan akidah. Yang kedua, kebebasan manusia dari belenggu hawa nafsu. Apa yang dimaksud dengan merdeka secara akidah hadirin sekalian? Hakikat kemerdekaan secara akidah adalah bahwasannya manusia di muka bumi ini tidak ada yang menyembah kecuali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika masih ada manusia yang menyembah pohon, masih menyembah batu, masih menyembah manusia, masih menyembah berhala, menyembah togut, maka sesungguhnya dia belum merdeka. Di dalam Al-Quranul Karim, di surat Ali Imran, surat ketiga, ayat yang ke-64, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun." Yang artinya adalah, katakanlah ya Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kamu dan kami, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah seorang muslim. Inilah kebebasan akidah hadirin. Kebebasan yang membebaskan belenggu kita dari penyembahan kepada selain Allah. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bebas secara akidah hadirin? Jangan-jangan kita mengatakan diri kita Tuhannya Allah, tapi kita masih percaya dengan perkataan ahli nujum, zodiak, bintang-bintang. Jangan-jangan kita masih percaya akan perkataan dukun, orang pintar, membaca garis tangan. Kalau itu yang terjadi, kita belum merdeka. Merdeka diawali dengan kebebasan akidah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Kalimat kemerdekaan yang hakiki. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di alam semesta ini melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Islam haruslah menjadi orang yang merdeka. Kemerdekaan yang kedua adalah merdeka bebas dari belenggu hawa nafsu. Manusia itu hadirin diciptakan oleh Allah dengan berbagai unsur. Ada jasad, jasmani, ada roh, ada akal, ada hawa nafsu.
Itu semua Allah ciptakan dalam rangka untuk menjadikan kita sebagai manusia yang sempurna dalam menjalankan misinya, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah fil ardh. Hawa nafsu Allah berikan kepada kita, tidak diberikan kepada malaikat. Karena dengan hawa nafsu inilah kita akan menjalankan peran sebagai khalifah fil ardh. Namun hadirin, justru betapa banyak manusia hari ini yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Menjadikan keinginan-keinginan di dalam dirinya lebih dominan daripada keinginan terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Al-Qur'an di surat ke-45, surat Al-Jasiyah, ayat ke-23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala bashari gishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Artinya adalah, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Di dalam ayat ini Allah menyampaikan bagaimana ada manusia yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Hawa nafsu untuk berkuasa. Hawa nafsu menyalurkan seksualnya. Hawa nafsu mendapatkan harta. Hawa nafsu untuk menguasai dunia. Ketika tidak mampu dia kendalikan, maka dia menjadi hamba hawa nafsu dan dia tidaklah merdeka, hadirin. Oleh karena itu, hadirin berbahagia, orang yang beriman harus mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia harus bisa menjadikan hawa nafsunya sebagai alat untuk mencapai tujuannya hidup di dunia dalam rangka menggapai akhirat di surganya Allah. Kalau itu terjadi, maka mudah-mudahan kemerdekaan yang seharusnya dan sebagaimana mestinya ada pada orang beriman akan bisa membawa kebaikan di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan bangsa kita Indonesia yang sudah 80 tahun merdeka ini mendapatkan petunjuk, bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada satu fenomena menarik di ulang tahun kemerdekaan 80 ini, yaitu banyaknya orang yang memasang bendera One Piece, Jolly Roger. Belum pernah ada di ulang tahun sebelumnya. Namun tahun ini kita lihat di kendaraan, di rumah, bahkan di puncak gunung.
Bendera dari anime One Piece banyak dipasang. Politikus kita mengatakan ini satu hal yang membahayakan kedaulatan bangsa. Sementara yang lain mengatakan ini adalah bentuk ekspresi dari masyarakat yang mungkin mereka kecewa. Karena katanya 80 tahun merdeka, tapi hingga hari ini betapa banyak orang antri mencari pekerjaan. Kesulitan ekonomi, harga serba naik. Korupsi merajalela. Kemaksiatan begitu tampak hari ini. Dan ini mungkin diekspresikan dalam bentuk dikibarkannya bendera Jolly Roger. Tentu bagi kita hadirin menjadi satu renungan. Kalau kita memang memiliki posisi, kalau kita memang memiliki kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah posisi kita. Gunakanlah amanah yang ada di pundak kita ini untuk memberikan kemaslahatan sebanyak-banyaknya buat orang lain. Gunakanlah harta-harta yang Allah lebihkan kepada kita untuk membantu saudara kita. Karena memang semakin hari semakin sulit hadirin. Semakin hari semakin terpuruk kondisi bangsa kita. Dan kita harus berada di garis terdepan. Agar ketika nanti di hadapan Allah di padang mahsyar, kita ketika ditanya, sudahkah kita turut mengisi kemerdekaan bangsa ini, kita bisa menjawab, kami turut mengisinya dengan berupaya menolong saudara-saudara kami yang kesusahan. Mudah-mudahan bangsa kita diberikan kemerdekaan hakiki, lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi wal musyrikin a'da'aka 'adda'ad din. Allahumma shattit samlahum wa mazid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa qalil 'adadahum ma'alqi fi kulli ru'ba innaka lakulli syai'in qadir. Allahumma ansur ihwanana mujahidin mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana mujahidin mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ihwanana mujahidin mustad'afina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma 'alif baina qulubina kama 'alafta bainal muhajirin wal ansar. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la ta'jal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana iranal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La
sufuf min tamamis salat. Luruskan saf dan dirapatkan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين